Hai, selamat datang di Harajuku Network. Sebelum lanjut ke videonya, ada baiknya jika kalian subscribe atau langganan channel ini. Kalau udah, aku ucapkan selamat menonton videonya. Nyatanya keesokan harinya, sepanjang hari, Gaby menunggu dengan resah, tapi ponselnya tak kunjung berdering. Pesta yang semalam mereka hadiri diadakan Jumat malam. Jadi sekarang Sabtu, bukankah hari ini begitu spesial? Kalau mau, Farrell bisa saja mengajaknya keluar makan, atau minum kopi, atau ke toko kaset, atau nonton film, atau view, apa saja. Yang penting bisa hangout berdua. Sampai larut malam Gaby menanti. Memang beberapa kali ponselnya berbunyi. Dari ibunya, dari Desti, rekan kerjanya. Beberapa dari teman lama yang menanyakan kabar, tetapi bukan dari Farrell. Apa dia sudah punya pacar ya? Cowok sekeren dia, pasti banyak cewek yang antri. Jadi, untuk apa Farrell menanyakan nomor ponselnya? Basa-basi, atau hanya untuk menambah koleksi cewek barunya? Hari Minggu pun Gaby tidak keluar rumah. Meskipun ibunya berkali-kali menelpon, mengajaknya makan siang bersama di rumah. Sejak bekerja, Gaby memang memutuskan untuk tinggal terpisah di rumahnya sendiri yang dibelinya dengan cara kredit. Gaby sengaja hanya menunggu di rumah, sekedar berjaga-jaga, siapa tahu Farrell menelepon dan mengajaknya keluar. Jadi Gaby masih punya waktu untuk memilih baju dan berdandan. Namun sampai matahari tergelincir di langit, penantiannya sia-sia. Weeknight-nya kali ini betul-betul kelabu. Beginilah kalau terlalu gengsi. Sebetulnya bisa saja ia yang lebih dulu menelpon Farrell, pura-pura menanyakan kabar. Tapi, apa kesannya tidak terlalu agresif ya? Ketika hari Senin tiba, ketika Gaby sedang sibuk dengan pekerjaan kantor, dan ponselnya melantunkan lagu lama Strangers in the Night, hati Gaby langsung bersorak. Akhirnya, Farrell menelepon juga. Tapi Gaby malah sengaja membiarkan panggilan itu. Ia hanya tersenyum memandangi nama Farrell yang terpampang di layar, tak juga menjawabnya. Sampai akhirnya lantunan lagu itu berhenti. Kalau Farrell memang serius, ia pasti akan menghubungiku lagi, pikir Gaby deg-degan. Tapi sial, ponsel itu bungkam untuk seterusnya. Gaby memeriksa mailbox-nya. Sekali lagi sial, Farrell tidak meninggalkan pesan apa-apa. Sampai siang, Farrell juga tidak menelepon lagi, sehingga selama makan siang, pikiran Gaby pun jadi berantakan. Teringat Farrell terus. Setelah itu, konsentrasinya untuk bekerja pun buyar. Berulang kali ia melirik ponselnya. Percuma, benda itu mendadak seperti membisu. Baru sore hari, menjelang bubar kantor, nama Farrell muncul berkedip-kedip lagi di layar. Kali ini Gaby tidak mau salah strategi lagi. Di dering pertama, ia langsung mengangkat. "Hai, Farrell," sapanya, lembut dan manis. Tapi berusaha sewajar mungkin, mencoba menyembunyikan bahwa ia begitu senang ditelepon. "Hai, Gaby," balas Farrell riang. "Aku meneleponmu tadi pagi." "Maaf, tadi sedang meeting," dusta Gaby. "Tahukah kamu bahwa aku nyaris frustrasi menunggu teleponmu selama 2 kali 24 jam? Jam berapa kamu pulang kantor?" "Kemana ya arah pertanyaan Farrell? Apakah ia akan mengajakku ke suatu tempat?" Sebentar lagi, sekitar jam 5 sore, sahut Gaby berharap. "Boleh ku jemput?" "Thanks, but no more thanks. Aku bawa mobil sendiri." Gosh, kenapa ia menjawab seperti ini? Kenapa sih ia masih juga menjaga gengsi? Please deh. Gaby, jangan terlalu menunjukkan kesan sok mandiri di depan cowok yang baru kamu kenal. Bisa-bisa cowok itu merasa tidak dibutuhkan. Oke, dan klik. Terdengar Farrell langsung memutuskan sambungan. What? Ingin rasanya Gaby memeki, kaget, sekaligus kecewa. Cuma begitu tanggapan Farrell. Ditolak dan langsung menyerah. Bukankah seharusnya Farrell membujuknya? Tidakkah cowok itu mengerti bahwa cewek selalu mengatakan yang sebaliknya? No more means yes, but yes means yes with BK. Atau ya yang bodoh, karena mereka sama-sama lulusan Amrik,
Jadi pasti Farel mengira dia orang yang straight to the point. Jadi, Farel pasti berpikir Gaby betul-betul tidak membutuhkannya. Tidak suka dijemput cowok itu. Sambil menyetir mobil pulang, Gaby tak henti-henti menyesali tingkahnya. Apa sih salahnya bersikap sedikit lunak? Menyambut ajakan cowok kan bukan berarti murahan. Kejengkelan Gaby bertambah ketika Jeep built-up Ford Ranger parkir melintang di depan gerbang rumahnya. Pasti salah satu tetangganya. Mentang-mentang punya mobil bagus, pasti cuma mau pamer. Penyakit orang Jakarta. Gaby menekan klakson keras-keras, menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak tergiur melihat pemandangan di depannya. Sekeren apapun, semahal apapun mobil itu, tetap saja menghalangi jalanku. Gaby melihat pintu depan mobil itu bergerak. Ternyata ada orang di dalam. Pasti sopir. Lalu Gaby melihat sepasang sepatu menjejak di aspal. Rasanya bentuk dan warna sepatu itu begitu lekat di ingatannya. Dengan kedua tungkai kaki yang panjang dan kokoh, pengemudi mobil itu telah turun dengan sempurna. Perlahan-lahan mata Gaby menyelusuri bagian tubuh cowok itu dari ujung kaki. Pahanya yang kekar, pinggangnya yang ramping, dadanya yang bidang, hingga wajahnya yang... Dan kedua lutut Gaby langsung terasa lemas. Itu kan, Farel, kenapa dia makin ganteng aja sih? Masih belum hilang juga keterkejutan Gaby, meskipun ia telah memasukkan mobilnya ke garasi dan pindah naik ke dalam Jeep milik Farel. Dan sekarang pendapat Gaby berubah. Ternyata wajar saja kok tergiur memiliki mobil semewah ini. Selain gaya, rasanya nyaman sekali. Apalagi pemiliknya sekeren Farel. Pas banget. Oh, jangan bilang ia berubah jadi cewek matre sekarang. Tapi bagaimana kamu tahu alamat rumahku? Sergah Gaby bingung. Kamu pikir aku akan membiarkan cewek secantik kamu pulang sendirian malam-malam? Jadi kamu membuntutiku setelah pesta itu? Sampai kamu masuk rumah dengan selamat. Oh my God. Desah Gaby termangu. Debar apakah yang menyelinap diam-diam di dadaku ini? Ada rasa aman dan hangat karena memiliki seseorang yang melindungi. Boleh mengajakmu makan malam? Tanya Farel sambil meraih tangan Gaby. Girls don't eat in the evening, sahut Gaby tersipu-sipu. Kalau begitu, mulai sekarang kamu harus mengubah pola makanmu. Boys eat much, especially in the evening. Farel menggigit perlahan punggung tangan Gaby, apalagi yang empuk dan lembut seperti ini. Dan mereka memilih cafe yang terkenal dengan suasananya yang romantis, serta makanannya yang lezat. Cafe yang tidak terlalu luas di kawasan Jalan Wijaya. Interiornya terlihat simple minimalis, memadukan unsur kayu dan metal. Sebagian langit-langitnya hanya tertutup panel kaca. Sehingga pengunjung bisa mendongak menikmati indahnya angkasa malam dengan taburan bintang. Piano di sudut ruangan selalu dimainkan untuk mengalunkan lagu-lagu mellow. Di sisinya terdapat lantai dan samungil, cukup untuk beberapa pasangan yang ingin berdansa. Sejak itu, kafe tersebut selalu menjadi tempat kencan favorit mereka setiap malam minggu. Hubungan mereka berjalan mulus. Meskipun baru saling kenal, Farel dan Gaby bisa langsung klop. Ternyata mereka punya banyak persamaan prinsip. Sama-sama memilih tinggal di rumah sendiri, terpisah dari orang tua. Sama-sama tidak mau menggaji pembantu, karena tidak mau menjadi malas dilayani selama 24 jam. Hal-hal kecil menyangkut urusan rumah, sebisa mungkin mereka lakukan sendiri. Seperti yang biasa mereka lakukan semasa kuliah di luar negeri dulu. Ketika Gaby memperkenalkan Farel kepada teman-teman kantornya, mereka bilang Gaby beruntung karena mendapatkan pasangan yang sesuai. Keren, pintar, punya pekerjaan dengan masa depan menjanjikan. Saat itu, Farel masih merintis karier sebagai art director. Cocok betul dengan Gaby yang anggun, manis, dan cerdas. Tiap kali mereka berjalan bersama, banyak tatapan kagum terlontar ke arah mereka. Tapi betulkah Gaby seberuntung itu? Manakah yang lebih penting, cinta atau perhatian? Tak bisakah Gaby mendapatkan keduanya? Watak asli Farel semakin terlihat setelah 3 tahun mereka pacaran. Farel memang mencintai Gaby.
Itu tidak perlu diragukan. Hanya saja ia mulai tidak betah menemani Gaby melakukan urusan perempuan. Gaby selalu iri melihat cowok-cowok lain yang mau menemani ceweknya ke salon, shopping, nonton film drama. Aku cuma tidak ingin berpura-pura di depanmu. Kilah Farrell setiap kali Gaby protes, kamu juga harus mengetahui sisi burukku. Memang hanya itu kelemahan Farrell. Di luar itu tidak ada tingkah laku Farrell yang mencurigakan, meskipun Gaby tahu banyak cewek mengincar Farrell. Gaby tidak pernah tahu sepak terjang Farrell di belakang punggungnya, tapi sejauh ini Farrell tampaknya konsisten. Ia selalu jujur pada Gaby, selalu berterus terang setiap kali mendapat telepon iseng dari cewek-cewek penggemarnya. Apalagi sekarang Farrell sudah diangkat menjadi creative director. Mobilnya pun sudah berganti menjadi Jeep Mercedes G500. Dengan pemilik sekeren Farrell, banyak cewek yang rela mati agar bisa duduk berdampingan di mobil itu. Abad internet begini, mana ada cowok ganteng yang setia? Farrell pengecualian. Jetty, bagaimanakah sikap Gaby seharusnya? Bersyukur atau bersedih memiliki pacar seperti Farrell? Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan cerita ini hanya di channel Harajuku Network. Kuucapkan terima kasih banyak atas dukungan kalian yang telah subscribe dan langganan di channelku ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.